Akibat hujan deras sejak Sabtu pagi, tanggul yang berada di kawasan perumahan Garden City, Kota Tangerang jebol. Akibatnya 3 RW terdampak banjir setinggi 100 meter. Akibat hujan deras sejak Sabtu pagi, tanggul yang berada di kawasan perumahan Garden City, Kota Tangerang jebol. Akibatnya 3 RW terdampak banjir setinggi 100 meter. RW 21 menjadi yang terparah. Warga yang terdampak diungsikan ke Balai Serbaguna. Tanggul yang jebol sudah diperbaiki sementara dengan karung berisikan tanah. Tanggul jebol pada Sabtu sore, ratusan rumah di perumahan Garden City terendam banjir. Meski intensitas hujan di wilayah itu rendah, namun tanggul Kali Leduk yang berada di sekitar perumahan tidak kuasa menahan kiriman air dari Bogor. Selain merendam pemukiman, banjir juga memutus akses jalan yang menghubungkan Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang. Saat ini petugas BPBD Kota Tangerang fokus mengevakuasi warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Total keseluruhan yang dievakuasi adalah 1.647 jiwa. Semua ditempatkan di pos masing-masing di RT 21, RT 22, dan RT 25. Sempat ada kesulitan nggak Pak waktu evakuasi tadi? Awal ada kesulitan karena tadi ada tanggulan tebal, jadi arusnya cukup deras juga. Hingga kini Dinas PUPR Kota Tangerang tengah membuat tanggul darurat agar banjir tidak merendam pemukiman lainnya. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang siswa SD di Subang, Jawa Barat kritis tak sadarkan diri usai diduga dianiaya kakak kelasnya karena menolak memberikan uang. Korban kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSU di Subang. Ya pemirsa, dapat kami informasikan update terkini pasca hujan ini cukup deras di kawasan Garden City, Tangerang, Banten sejak Sabtu pagi. Ini menyebabkan meluapnya maupun jebolnya tanggul di Alamanda, Tangerang yang menyebabkan banjirnya di kawasan ini, yang mana sebanyak 3 RW terendam. Dan kalau kita jumlahkan dengan jumlah masyarakat ini sebanyak 300 kakak. Dan dapat kami informasikan juga bagi warga yang terdampak hingga saat ini masih terus dievakuasi oleh pihak damkar maupun juga relawan yang menggunakan dengan perahu karet begitu untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak yang masih berada di dalam perumahan Garden City, Tangerang, Banten. Dan dapat kami informasikan juga terkait situasi saat ini, memang banjir ini tidak separah tadi, yang mana hingga sampai di angka 100 cm dan ini sudah mulai berangsur surut, namun masyarakat ini belum bisa melewati genangan air dikarenakan debit air masih cukup tinggi dan bisa mengakibatkan kendaraan masyarakat dapat mogok. Dan dapat kami informasikan juga terkait masyarakat ini menghimbau bagi pemerintah setempat gunanya untuk melakukan perbaikan secara optimal tanggul yang jebol ini, dikarenakan saat ini tanggul hanya ditutup sementara begitu menggunakan karung yang berisikan tanah maupun juga pasir. Dari Tangerang, Banten, Indra Setia Budi, Seto Pratomo iNews melaporkan. Ribuan warga berdesakan dan saling dorong saat berebut minyak goreng murah di lapangan Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Warga terus berusaha maju membeli minyak goreng murah yang dibagikan dari atas truk. Akibatnya seorang anak kecil yang terjepit di tengah himpitan warga menangis. Tak hanya itu saja, seorang lansia juga jatuh pingsan. Beruntung nenek yang belum diketahui namanya ini segera dievakuasi dan ditolong oleh warga.
Beli berapa ini? 5.000. 5.000. Dapatnya 5 liter. Dapat 2 minyak. Dapat 2 minyak. Gimana Bu? Kok mau antri di sini? Kenapa? Ya karena dapat minyak. Kan desak-desakan ini. Iya, kan murah. Murah ya? Iya. Memang minyak di luar harganya berapa Bu? Di luar 15.000. Lebih mahal ya? Diketahui panitia menyediakan 3.000 kupon minyak goreng murah yang dijual seharga Rp5.000. Warga nekat berdesakan karena khawatir tidak kebagian. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa, ratusan emak-emak justru jadi korban penipuan paket sembako murah. Mereka menggeruduk kediaman salah satu koordinator di Rumah Susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para korban berharap uang mereka senilai total Rp2 miliar segera dikembalikan. Kesal karena paket sembako murah yang dipesan tak kunjung disalurkan, ratusan emak-emak warga Kecamatan Sawah Besar menggeruduk Rumah Susun Karanganyar, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk menagih janji kepada salah satu koordinator yang tinggal di rusun tersebut. Mencegah terjadinya keributan, petugas Binmas Polsek Sawah Besar dan Dewan Kota pun turun tangan. Warga kena tipu paket sembako murah seharga Rp15.000. Untuk tahap pertama, paket sembako murah lancar disalurkan kepada para pemesan, namun setelah para koordinator menyetorkan uang untuk gelombang kedua dan ketiga, paket sembako yang dijanjikan pun tak kunjung tiba. Ya karena emak-emak kan nama sembako murah pasti mau aja lah. Gelombang yang pertama saya ikut, awalnya benar tuh. Pas gelombang kedua, awalnya lama tuh telat tanggal. Nah dari situ saya udah curiga kok tanggalnya beda-beda gitu kan. Yang saya bingung, kenapa nih bisa tanggalnya beda, nggak tepat gitu. Nyatanya ada lagi, tadi sembako harganya Rp50.000. Total ibu berapa? Total ibu hampir 2 jutaan deh. 2 juta. Dewan Kota Jakarta Pusat Dede Sulaiman mengaku akan membantu dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk selanjutnya dilaporkan ke polisi. Uang ratusan warga yang telah dibawa kabur pelaku diperkirakan berjumlah sekitar Rp2 miliar. Kalau saya pegang uang, saya mau juga kali ya. Karena saya nggak pegang uang pada waktu itu. Nah, saya berharap ya aparat kepolisian itu bisa menindaklanjut ya kasus ini, tindak lanjut, segera diproses, tangkap ya. Kalau memang memenuhi unsur, tangkap. Lalu bagaimana ke depannya? Ya kembalikan uang mereka. Kalau memang uang mereka nggak bisa kembalikan, sita asetnya. Selain mendesak pihak kepolisian segera meringkus pelaku yang telah melarikan diri, para korban juga berharap uang mereka bisa dikembalikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita menuju ke informasi lain, pemirsa. Kericuhan terjadi saat masa pendukung Gubernur Bengkulu mencoba menghentikan mobil yang akan membawa rombongan gubernur ke bandara. Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mirsyah dan sejumlah pihak ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Masa pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mirsyah menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mirsyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya Rohidin harus dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara untuk keamanan. Namun massa yang mengetahui hal tersebut sempat melakukan pengadangan sehingga terjadi dorong-mendorong antara polisi dan massa pendukung. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat lainnya. Akan memberikan statement, tapi seperti biasanya kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Sementara itu rombongan penyidik KPK yang membawa Gubernur Bengkulu Rohidin Mirsyah yang ditangkap saat operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu tiba di gedung KPK Minggu sore. Rohidin dikawal petugas KPK tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Rohidin langsung memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Sementara 7 tersangka lainnya yang ditangkap bersama Rohidin tidak tampak melewati lobi gedung KPK. Total ada 8 tersangka yang dibawa penyidik ke Jakarta dari hasil operasi tangkap tangan di Bengkulu. Selain 8 tersangka, KPK juga menyita sejumlah uang yang hingga saat ini jumlahnya masih dihitung. Sebelumnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Dari informasi dihimpun, salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon gubernur incumbent Rohidin Mersyah. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan turun dah. Inilah detik-detik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang menggunakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal oleh sejumlah polisi. Penangkapan oleh petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan KPK, jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa Pak? Pak Rohidin ya Pak ya? Benar Pak Rohidin saja Pak. Ya memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja ya. Statusnya apa tuh Pak? Ya sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia Pak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari Nasdem juga ya Pak ya? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya. Hingga Sabtu malam, 7 orang yang diamankan oleh penyidik KPK masih menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepulauan Riau. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judul meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 buah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat sejumlah peralatan komputer, buku rekening berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Pelaku utama merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, pelaku pasutri ini melarang para pekerja keluar dari apartemen, bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustiono Sanyus melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 24 tersangka dan menyita barang bukti uang tunai ratusan miliar rupiah. Aparat Jatan Ras Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdigi dan beberapa warga sipil. Buronan berinisial B tersebut ditangkap di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berinisial B ini bukan pegawai Kementerian Komdigi. Ia berperan mengelola situs judi online agar tidak terblokir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisha mengatakan, selain menangkap B, penyidik juga menyita barang bukti uang tunai miliaran rupiah, di mana uang tersebut merupakan setoran dari sejumlah bandar judol menginginkan situsnya agar tidak diblokir oleh Kementerian Komdigi. Salah satu barang buktinya adalah uang tunai sekitar 5 miliar rupiah, di mana uang ini merupakan uang setoran para bandar atau agen judi online yang menitipkan website judinya kepada tersangka B. Saat ini penyidik masih memburu 4 orang buronan yang berinisial J, C, JH, dan F. Nama-nama buronan itu telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Penyidik juga telah menyita uang tunai sedikitnya sebesar 150 miliar rupiah. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan 24 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan oknum pegawai Komdigi, sedangkan 14 orang lain yang merupakan warga sipil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Sebelumnya Barreskrim Polri menangkap 1 DPO kasus judi online dari Filipina. Pelaku bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan beberapa tersangka lainnya. Satu DPO dalam kasus situs judi online dikawal ketat polisi saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. DPO ini dijemput langsung dari negara Filipina bekerja sama dengan pihak imigrasi dan kepolisian setempat. Diketahui pelaku bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan oleh beberapa pelaku lainnya. Penangkapan buron ini merupakan hasil ungkap kasus judi online yang dilakukan sejak Mei lalu. Pada situs judi online yang dikelola pelaku dapat menghasilkan perputaran uang hingga 1 triliun rupiah dalam jangka waktu selama 3 bulan. Kemudian saudara Han alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia, mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. Diketahui sejak Mei hingga Juni, Satgas Pemberantasan Judi Online Polri telah menangkap 18 orang pelaku dari 3 situs judi online dengan perputaran uang hingga triliunan rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hastugara, Ayus melaporkan. Pemirsa, terungkap motif penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansor. Pelaku diduga marah karena permintaannya tidak diindahkan oleh korban. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindu Malam.